Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorina Jiretno dalam program Highlight Tribun Timur Cetak edisi Jumat 4 Oktober 2024. Dan tentunya kami akan memberitakan informasi yang telah dihimpun di edisi kita hari ini. Dan bagi Tribuners yang hendak berlangganan bersama kami, bisa langsung menghubungi kami di nomor 0411 811 5500 atau juga menghubungi kami via telepon seluler di nomor 081 1413 5555. Dan di halaman pertama kita langsung saja Tribuners, ada informasi menyoal Bandara Bira segera dibangun dan juga lengkap dengan beberapa bandara udara lainnya yang berada di Sulsel untuk halaman pertama kita atau headline utama kita. Namun sebelum itu, seperti yang tayang di layar kaca Anda saat ini, ada dua headline di mana ada provider Telkomsel harap tak ada pemadaman listrik saat pilkada. Dan menyoal provider Telkomsel yang sudah siap menyambut masa pemilihan kepala daerah yang membutuhkan dukungan jaringan internet memadai pastinya. Di mana kita ketahui bahwa sistem rekapitulasi berbasis jaringan membuat Telkomsel juga harus siap memastikan kebutuhan internet terpenuhi. Apalagi ada sebanyak 14.548 tempat pemungutan suara yang tersebar di Sulawesi Selatan. Dan dari 14.548 TPS tersebut, terdapat 100.836 suara atau anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara yang tentunya menggunakan atau juga membutuhkan layanan jaringan ketika nanti melakukan tugasnya. Dan tentunya setiap anggota KPPS membutuhkan dukungan jaringan memadai untuk mengirim data pemilihan atau sekedar berkomunikasi. Begitu juga dengan KPU yang membutuhkan jaringan untuk mengolah data di setiap tahapannya. Oleh karena itu, Vice President Consumer Business Telkomsel Arya Pamasuka atas nama Muharlis mengaku pihaknya sudah punya pengalaman pada pemilihan presiden kemarin dan pada pemilihan legislatif 4 Februari lalu. Sejalan dengan adanya kesiapan Telkomsel ini, tentunya hadir pula informasi yang datangnya dari pasangan dengan tagline mulia yang bakal gratiskan iuran sampah. Nah, menyoal iuran sampah gratis bakal jadi salah satu program pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar, yakni Munafri Arifuddin atau API yang berpasangan dengan Alia Mustika Ilham. Program ini dapat berjalan jika potensi penerimaannya dianggap kecil. Demikian disampaikan oleh juru bicara tim pemenangan mulia, yaitu Andi Jaunar Jauri pada hari kemarin. Dan Ketua Bapilu Partai Demokrat Sulsel itu menjelaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, pemerintah atau kabupaten juga kota berwenang menyelenggarakan pengelolaan sampah. Maka dari itu hadirlah juga intinya program yang akan menggratiskan iuran sampah jika nanti pasangan tagline mulia ini akan terpilih menjadi wali kota Makassar. Lebih lanjut lagi menyoal bandara Kabupaten Bira yang akan segera dibangun, menyoal pemerintah yang tentunya sedang menunggu terkait penetapan lokasi dan tentunya akan dibangun di atas lahan seluas 80 hektar oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang menyiapkan skema pembangunan bandara baru di Kabupaten Bulukumba. Bandara itu akan dibangun di Bira untuk memudahkan wisatawan ke objek wisata tersebut. Oleh Kepala Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan Andi Erwin Tarwo mengaku koordinasi bersama Kementerian Perhubungan terus berjalan. Pembahasan mengenai anggaran begitu penting sebab dibutuhkan bantuan anggaran dari pemerintah pusat. Dan disampaikan oleh Andi Erwin Tarwo, Bandara Bira saya sudah koordinasi oleh Kemenhub. Kami pantau terus. Sekarang sisa penetapan lokasi dan kami akan coba dampingi mereka ke kementerian. Dan di samping dari statement yang disampaikan oleh Andi Erwin Tarwo itu, ada juga 8 bandara udara di Sulawesi Selatan yang saat ini tentunya sudah hadir, misalnya juga di Mandai, Maros, Kabupaten Maros, ada Bandara Internasional Sultan Hasanuddin yang berukuran sebesar 2.500 kali 45 meter dan juga 3.500 kali 45 meter. Bukan hanya di Kabupaten Maros atau di dekat kota Makassar saja, Ada juga untuk Lu Utara atau Masamba, yaitu Bandara Andi Jema.
Kemudian ada Bandara Lagaligo di Kecamatan Bua, tepatnya di Kabupaten Luwu, antara Kabupaten Luwu dan juga Kota Palopo. Kemudian Bandara Sorowako yang berada di Nuha, Luwu Timur. Bahkan Bandara Pontiku yang berada di Rantai Tayo, Tanah Toraja, dan Bandara HR Pala yang berada di Selayar, Bonto Baharu. Kemudian dua diantaranya Bandara Arung Palaka yang berada di Awangpone, Kabupaten Bone, dan Bandara Buntu Kunik yang berada di Mangkendek, tepatnya di Kabupaten Toraja. Nah, yang penting juga informasi dari Kabupaten Bone menyoal petugas Bandara Arung Palaka tetap berkantor. Ya, meskipun Bandara Arung Palaka tersebut yang sudah lama tak beroperasi. Terakhir, bandara ini beroperasi pada akhir 2023 lalu. Hingga jelang berakhirnya tahun 2024 ini, tak ada lagi pesawat yang terbang maupun mendarat di bandara ini. Sekedar informasi bahwa bandara ini terletak di Jalan Bandara Kelurahan Mapolo, Ulaweng, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone. Meski tak ada aktivitas penerbangan, namun pegawai bandara tetap masuk kantor. Selain itu, ia belum tahu kapan maksudnya oleh Kepala Kantor UPBU Arung Palaka, ia belum mengetahui kapan Bandar Udara Arung Palaka kembali beroperasi. Ia mengungkapkan nantinya juga akan ada rute baru jika benar-benar Bandar Udara Arung Palaka akan mulai beroperasi, Tribuners. Tetap saksikan juga informasi terupdate-nya yang nanti akan dilaporkan oleh rekan kerja kami yang ada di lapangan. Dua informasi lainnya lagi dari halaman pertama kita adalah bos Yamaha yang meninggalkan atau tinggalkan gaji sebesar 20 miliar rupiah hanya demi urus anak. Oleh Chief Executive Officer dan Representative Director Yamaha Motor Co. Ltd. Yoshihiro Hidaka yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ia mengundurkan diri lantaran masalah keluarga yang tak kunjung dapat diselesaikan. Hidaka yang berusia 61 tahun saat ini berpenghasilan sebanyak 20,6 miliar rupiah per bulan, di mana sebelumnya diberitakan cekcok dengan putrinya yang berusia 33 tahun, yaitu Hana Hidaka. Hidaka bahkan nyaris jadi korban percobaan pembunuhan oleh putrinya sendiri, di mana Hidaka mengalami luka pada lengan kiri yang terkena tebasan pisau dapur oleh putrinya yang tinggal bersamanya di rumah. Oleh polisi yang menangani kasus ini mengungkapkan bahwa alasan dibalik percobaan pembunuhan tersebut diduga karena Hana mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Sebelumnya polisi sempat menanggapi panggilan telepon dari Hana Hidaka dan ia memberitahu bahwa ayahnya memukulinya. Hana juga telah menelpon polisi sekitar pukul 5.30 sore hari sebelumnya. Dan ini tentunya laporan yang kedua, di mana hari sebelumnya Hana sudah melakukan percobaan untuk melaporkan ayahnya yang diduga melakukan kekerasan padanya. Namun di sisi lain juga, bos Yamaha dengan gaji 20,6 miliar rupiah bahkan rela tinggalkan pekerjaannya hanya demi untuk mengurusi anaknya. Dan yang terakhir dari halaman pertama kita ini menyoal utang pay later masyarakat yang tembus di angka 7,99 triliun rupiah. Oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mencatat adanya kenaikan sekira 89,20% secara tahunan terkait utang masyarakat Indonesia lewat skema layanan bayar nanti atau buy now pay later. Jika di total angkanya mencapai 7,99 triliun rupiah per Agustus 2024. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK lainnya OJK, Agusman berujar, meski pembiayaan pay later naik, rasio pembiayaan macet atau non-performing financing gross terjaga di posisi hanya 2,52%. Dan untuk lebih lanjutnya nanti Tribuners bisa akses ke halaman 7 untuk informasi lebih lengkap dari halaman pertama kita. Dan tentunya bukan hanya halaman pertama yang akan kami ulas, ada juga halaman-halaman atau rubrik lainnya seperti rubrik opini, kemudian rubrik sosial, halaman selanjutnya ada rubrik bisnis, dan yang akan kita bahas di edisi hari ini adalah rubrik komunitas Tribuners. Hadir pula beberapa headline di halaman 5 kita atau rubrik komunitas hari ini, di mana ada informasi mengenai guru dan nakes yang dilatih pentingnya imunisasi HPV atau HPV maksud saya.
di mana sebanyak 30 guru dan nakes ikut pelatihan komunikator kesehatan untuk imunisasi HPV. HPV ini merupakan pencegahan kanker serviks yang terus digalakkan mulai dari usia dini. Sebagai informasi bahwa HPV ini adalah Human Papillomavirus Vaccine atau imunisasi HPV harus dipercepat dalam mencegah kanker serviks. Pelatihan ini digagas Portal Kesehatan Masyarakat atau Porkesmas bersama UNICEF Indonesia dengan Dinas Kesehatan Kota Makassar, di mana Dinas Pendidikan Kota Makassar juga ikut serta, juga bersama kelompok kerja komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat. Olehnya itu, studi menunjukkan kanker serviks menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi pada perempuan yang berada di Indonesia. Nah, berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tahun 2023 lalu sekitar 36.000 perempuan terdiagnosis kanker serviks setiap tahunnya. Lalu pada tahun 2020 kanker serviks menyebabkan 21.000 kematian pada perempuan di Indonesia. Dan untuk itulah penting juga disampaikan atau juga adanya pelatihan komunikator mengenai apa pentingnya imunisasi HPV di usia dini. Dan kemudian ada juga bahkan Andi Mariani menjelaskan alasan anak usia 11 hingga 12 tahun disasar mendapat vaksin HPV. Imunisasi HPV menyediakan 2 dosis untuk anak-anak. Dosis pertama diberikan saat kelas 5 SD, lalu dosis kedua diberikan saat sudah menginjak kelas 6 SD. Di samping informasi mengenai imunisasi HPV, ada informasi kisah Kaluna tembus lebih dari 400.000 penonton. Dalam waktu 4 hari sejak tayang di bioskop, film Home Sweet Loan berhasil mencapai lebih dari 400.000 penonton. Pencapaian ini menjadi bukti betapa kuatnya resonansi cerita Kaluna, seorang perempuan generasi sandwich yang dihadapkan pada pilihan sulit antara impian pribadinya dan tanggung jawab keluarga. Film yang diproduksi oleh V-Cinema Pictures ini telah membuat banyak penonton menangis dan tertawa, serta merasakan bagaimana perjuangan generasi sandwich begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Testimoni penuh emosi dari penonton dan public figure, kesuksesan Home Sweet Loan tidak lepas dari antusiasme luar biasa dari para penonton. Dan public figure yang turut menyaksikan film ini juga memberikan respon emosional, di mana Gina Esnur, sutradara dan penulis skenario film Kawakan Indonesia, turut memberikan komentarnya mengenai film Home Sweet Loan. Melalui postingan Instagramnya, Gina mengungkapkan kebanggaannya terhadap produksi film ini. Dan bukan hanya dari kisah Kaluna saja, ada juga informasi serunya nobar komunitas Honda Makassar Tribuners, Astra Motor Sulawesi Selatan yang sukses menggelar nonton bareng MotoGP Mandalika Series 2024 bersama para bikers Honda Community Makassar yang bertempat di Warkopundu, Jalan Herfasting Raya, Kota Makassar pada pekan lalu. Dan keempat pembalap binaan AHM tersebut yakni Mario Suryo Aji, Fadillah Arbi, Rama Putra, dan Veda Eka Pratama. Selain menyaksikan performa 4 pembalap binaan AHM atau AHM, Asmo Sulsel juga mengajak Honda Community Makassar untuk menyaksikan aksi 2 pembalap Honda di MotoGP 2024 Mandalika, Joan Mir dan Luca Marini. Acara ini tentunya berlangsung dalam suasana yang meriah dan penuh semangat. Salah satu peserta acara yakni Bro Syam menyampaikan apresiasinya kepada Asmo Sulsel atas penyelenggaraan nobar tersebut. Dan yang terakhir dari halaman komunitas ini adalah informasi dari 5 mahasiswa University Malaysia Sarawak kuliah di FIKP Unhas. Nah, 5 mahasiswa dari University Malaysia Sarawak atau Unimas berhasil menyelesaikan program internship selama 2 bulan di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Program yang berlangsung dari 29 Juli hingga 6 Oktober 2024 ini memberi kesempatan kepada Iva Akila Ismail, Nisa binti Muhammad Isma, kemudian ada Valerie Uraiding, ada juga Witchber Lian Julian, dan Wong Cekai terlibat langsung dalam berbagai kegiatan konservasi ekosistem laut dan budidaya biota laut. Selama kegiatan, mereka didampingi 2 dosen FIKP Unhas yang sudah berpengalaman di bidangnya,
yaitu Dr. Syafyuddin ahli marikultur dan Dr. Syaifuddin Yusuf pakar bidang ekologi terumbu karang. Program ini merupakan bagian dari pelatihan industri wajib bagi mahasiswa Unimas sebelum lulus. Dalam program tersebut, para mahasiswa mempelajari bagaimana teknik berbudidaya kima raksasa, kemudian metode identifikasi terumbu karang, serta perawatan spesies laut seperti kuda laut, lobster, dan juga ikan. Mereka juga berhasil memperoleh sertifikasi Open Water Diver, yang penting untuk meneliti bawah laut dengan aman. Dan selain praktik lapangan, para mahasiswa juga mengikuti berbagai kelas teori yang dipandu oleh dosen Unhas, termasuk studi tentang ekologi terumbu karang, teknik rehabilitasi ekosistem pesisir, dan manajemen marikultur. Dan tentunya informasi tadi juga akan membawa kita ke informasi selanjutnya, di mana kita akan beranjak ke halaman 6 untuk rubrik Makassar. Jadi tadi kalau di rubrik komunitas hadir beberapa headline yang tentunya datang dari berbagai kegiatan atau agenda yang hadir di Kota Makassar. Dan khusus di Kota Makassar sendiri, rubrik Makassar di halaman 6 tentunya menyoal atau informasi-informasi baik itu mengenai paripurna pertama telat 90 menit, yang dimana 15 anggota DPRD Makassar tak berkantor. Kemudian ada juga Makassar mulai diguyur hujan, Tribuners, seperti yang Tribuners ketahui dan juga mungkin rasakan di beberapa titik itu mengalami atau sudah mulai hujan turun di Kota Makassar. Dan yang pertama adalah paripurna pertama telat 90 menit oleh 15 anggota DPRD Makassar yang tidak hadir, di mana rapat seharusnya dimulai pukul 14.00 WITA sesuai jadwal, namun molor hingga menjelang pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Dan para anggota DPRD yang sebagiannya tidak hadir ini, tidak hadirnya dalam rapat paripurna pembentukan fraksi-fraksi dan penetapan calon pimpinan DPRD Makassar. Dari yang dihadiri hanya 35 dari 50 anggota Dewan Tribuners. Pantauan Tribun Timur, baris pertama meja DPRD Makassar banyak yang kosong. Meja-meja para wakil rakyat tersebut hanya terlihat gemuk di bagian belakang. Nah, kehadiran para anggota Dewan ini disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Makassar sementara, yaitu Supratman saat membuka rapat paripurna. Tidak hanya itu, agenda juga molor sekitar 90 menit. Dan diketahui ini menjadi rapat paripurna pertama Tribuners. Harusnya agenda ini merupakan rapat paripurna pertama setelah mereka semua dilantik pada 9 September 2024. Rapat paripurna ini juga dihadiri oleh pejabat sementara Wali Kota Makassar, yaitu Andi Arwin Aziz, dan pejabat lingkup pemerintah Kota Makassar. Nah, Andi Suharmika merupakan Wakil Ketua 1, merupakan utusan Golkar sebagai pemenang kedua pileg dengan total 97.209 suara. Selanjutnya Anwar Faruk sebagai Wakil Ketua 2 dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Wakil Ketua 3 Erik Horas asal fraksi Gerindra. Dan itulah tadi beberapa nama yang ditunjuk untuk menjadi Wakil Ketua dari Wakil Ketua 1 hingga Wakil Ketua 3. Dan menyoal Makassar mulai diguyur hujan, Tribuners lebih lanjut bahwa terpantau bahwa genangan terjadi atau terdapat di Jalan Andi Pangeran Petarani, kemudian ada juga Jalan Hertasning, Jalan Landak, dan bahkan sebagian juga di bagian selatan Jalan Veteran, kemudian ada juga di Jalan Mapaodang. Di ruas Jalan Urip Sumarjo dan Jalan Perintis Kemerdekaan juga genangan seluas badan mobil SUV yang juga menyebar di bahu jalan dan bibir pedestrian. Kebanyakan genangan terjadi di haluan kelokan atau pertigaan dan persimpangan jalan. Dan durasi hujan skala ringan ini berlangsung sekitar 35 menit. Mulai turun hujan bersamaan dengan aktivitas dalam ruang warga kota yang dimulai pukul 9:15 dan berakhir pada pukul 10 pagi. Dan ini tentunya juga kita rasakan bersama Tribuners bagi yang tinggal di area atau di beberapa titik yang telah Vio sebutkan tadi. Dua headline lainnya, yaitu polisi yang mengatakan bahwa belum ada tersangka kematian istri bos Palu Basah Serigala oleh Kompol Mamat Rahmat selaku Kasat Lantas Polrestabes Makassar. Belum ada penetapan tersangka satupun sampai hari ini. Sementara kita gelar perkara menaikkan dari lidik ke sidik.
2 kali lagi gelar baru kita tetapkan tersangka. Dimana seperti yang kita ketahui bersama bahwa beberapa hari lalu informasi yang viral mengenai truk kontainer yang terlibat kecelakaan dengan Toyota Land Cruiser yang dikemudikan owner Palubasa Serigala, yaitu Haji Al-Qadri Khairuddin, yang kini diamankan unit laka lantas Polrestabes Makassar. Di bagian bodi kepala truk terdapat kode bertuliskan 0206-P14 TRN Makassar. Saat kecelakaan terjadi, truk dikemudikan oleh Wahyudi yang berusia 36 tahun, warga Tamalalang, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar. Sementara Toyota Land Cruiser dikemudikan Haji Al-Qadri Khairuddin bersama istri Haja Nurjana dan putranya MF yang berusia 7 tahun, serta seorang perempuan Khairunisa berusia 23 tahun. Dalam insiden itu, Haja Nurjana dan anaknya FM meninggal dunia setelah sempat dibawa ke rumah sakit. Nah, dikatakan seperti yang Vio sampaikan bahwa sampai saat ini belum ada penetapan tersangka dalam insiden tersebut. Dan terakhir dari halaman Makassar ini adalah lecehkan bawahan, manajer rumah sakit jadi tersangka. Polisi menetapkan oknum manajer rumah sakit spesialis di Makassar sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual. Oknum manajer yang diketahui berinisial AC itu dilaporkan atas dugaan pelecehan terhadap stafnya yang berusia 24 tahun dengan inisial RT. Hal senada diungkapkan Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, Kompol Devi Sujana, bahwa saat ini sesuai dengan laporan kita sudah melakukan penyelidikan dan sudah di tahap penyidikan. Saat ini pelaku sudah menjadi tersangka. Penetapan tersangka terhadap pelaku, lanjut Devi, dilakukan setelah unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar melakukan pemeriksaan kepada pelaku. Polisi juga telah melakukan pengecekan CCTV, saksi-saksi, termasuk kondisi kejiwaan korban ke psikiater. Devi mengatakan pelaku dikenakan 2 pasal, yakni terkait tindak pidana kekerasan seksual dan pencabulan. Devi menuturkan bahwa tersangka merupakan atasan langsung korban yang merupakan manajer di bagian umum rumah sakit tersebut. Wanita berinisial RT 24 tahun tersebut diduga menjadi korban kekerasan seksual oleh atasannya, dan akibat kejadian tersebut korban melaporkan atasannya itu ke pihak kepolisian. Dan tentunya informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita Tribuners di edisi hari ini. Bagi Tribuners, tentunya terima kasih telah menyaksikan program kita hari ini secara lengkap hingga selesai. Jangan lupa saksikan program lainnya yang akan kami sajikan setiap harinya. Saya Fiorena Jiretno, mewakili segenap kru yang bertugas, pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.